Sekarang kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya di sini 35/4. Untuk menjadikannya pecahan campuran, kita gunakan pembagian bersusun atau disebut porogapet. Nah, porogapet seperti ini bentuknya. Kemudian angka yang di dalam adalah pembilangnya, yaitu 35. Kita letakkan sebagai di dalam, atau pembilangnya kita masukkan di dalam. Kemudian penyebutnya 4 kita letakkan di luar. Ya, pembilang kita letakkan di dalam, penyebut kita letakkan di luar. Kemudian kita bagi satu persatu. Pertama, 3 dibagi 4. Karena lebih banyak 4 maka tidak bisa dibagi. Kemudian kalau tidak bisa dibagi, kita mundur menjadi 35 dibagi 4. Nah, untuk membagi, kalau kalian belum paham, kita menggunakan cara pengurangan bersusun, yaitu 35 dibagi 4 artinya 35 dikurangi 4 terus. Kita hitung 35 kurangi 4 sama dengan 31. 31 dikurangi 4 sama dengan 27. 27 dikurangi 4 sama dengan 23. 23 dikurangi 4 sama dengan 19. 19 kurangi 4 sama dengan 15. Kita lanjutkan. 15 dikurangi 4 lagi sama dengan 11. 11 dikurangi 4 lagi sama dengan berapa? 7. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, sudah tidak bisa dikurangi dengan 4 lagi, maka sudah selesai. Setelah itu kita hitung jumlah tanda pengurangnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tanda kurangnya. Nah, 8 tanda kurang ini kita masukkan di atasnya. Karena artinya 35 dibagi 4 ada 8. Ya, jadi kita hitung tanda kurangnya, tanda pengurangnya kita hitung. Kemudian setelah itu 8 kita turunkan dengan cara dikalikan. 8 kita kalikan dengan 4. 8 kali 4 sama dengan 32. Kita letakkan di bawahnya 35. Nah, setelah itu kita kurangi. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, 0 di depan angka bisa tidak ditulis atau kita hapus saja. Setelah itu 3 dibagi 4 sudah tidak bisa, maka sudah selesai di sini. Nah, sekarang kita tuliskan bentuk pecahan campurannya dari 35/4 sama dengan, caranya adalah kita lihat tadi hasilnya, hasil baginya tadi berapa? Hasil baginya tadi ada 8. Nah, 8 ini kita tuliskan sebagai bilangan bulatnya, 8. Sebagai bilangan bulat. Kemudian pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah sisa baginya, yaitu tadi 3 sebagai pembilangnya. Per penyebutnya mana? Penyebutnya masih sama, yaitu 4. Penyebut jangan diganti-ganti.
Maka 35/4 sama dengan 8 3/4. Ini bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa dengan menggunakan porogapet atau pembagian bersusun. Nah, kalau kalian belum bisa pembagian, bisa menggunakan pengurangan bersusun. Nanti kalian hitung jumlah tanda kurangnya. Ingat, pembilangnya angka 8 ini kalian masukkan sebagai bilangan bulat. Sisa bagi kalian masukkan sebagai pembilang dan penyebutnya masih tetap. Sampai di sini bisa dipahami ya. Yang kedua yaitu 75/6 sama dengan berapa bentuk pecahan campurannya. Kita gunakan porogapet atau pembagian bersusun. Yang di dalam adalah pembilangnya yaitu 75. Yang di luar adalah penyebutnya yaitu 6. Kita bagi satu per satu. 7 dibagi 6 bisa atau tidak? Bisa, karena lebih banyak 7. Kita hitung 7 dibagi 6. Kalau tidak bisa, menggunakan pengurangan bersusun. 7 kurangi 6 sama dengan 1. 1 sudah tidak bisa dikurangi lagi, maka sudah selesai. 7 dibagi 6 sama dengan, kita hitung jumlah tanda kurangnya, ada 1. Nah, 1 kita letakkan di atas. Kemudian 1 kita turunkan dengan cara dikali. 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita tulis di bawah 7. Kemudian dikurangi. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Setelah itu angka 5 kita turunkan. Nah, diturunkan di sebelah 1. Kemudian 15 dibagi 6. Kita menggunakan pengurangan bersusun lagi. 15 dibagi 6. Berarti 15 dikurangi 6 sama dengan 9. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 3 sudah tidak bisa dikurangi 6 lagi. Kita hitung tanda pengurangnya ada berapa. 1, 2, ada 2 tanda pengurangnya. Kita letakkan di atas. Kemudian 2 yang barusan kita tulis angka 2 diturunkan dengan cara dikali. Ingat, kalau menurunkan itu dikali. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kita letakkan di bawahnya. Kemudian dikurangi. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, 0 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Kemudian 3 sudah tidak bisa dibagi 6 lagi, maka sudah selesai. Sekarang kita tuliskan bentuk pecahan campurannya. 75/6 sama dengan, ingat bilangan bulatnya adalah hasil baginya tadi 12. Maka 12 kita tulis sebagai bilangan bulatnya 12. Setelah itu pembilangnya adalah sisa bagi, yaitu di sini 3. Kita tuliskan sebagai pembilang. Adapun penyebutnya masih tetap, yaitu 6. Maka 75/6 sama dengan 12 3/6. 12 ini berasal dari hasil baginya. 3 berasal dari sisa baginya. Kemudian 6 ini dari penyebutnya masih sama. Sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk merubah pecahan
biasa menjadi campuran. Caranya seperti ini, menggunakan porogapit. Yang sebaliknya, merubah pecahan campuran menjadi biasa. Caranya adalah bawah dikali depan tambah atas. Ingat, bawah dikali besar tambah atas. Bawahnya di sini adalah 9. Maka 9 dikalikan depan. Depannya adalah 5. Kemudian ditambah atas. Atasnya 7. Penyebutnya masih sama, yaitu 9. Penyebut selalu sama, tidak diganti-ganti. Kita hitung. 9 dikali 5 kita hitung dulu, sama dengan 45. Kemudian ditambahkan 7 per 9 masih sama. 45 ditambah 7 sama dengan 52 per 9 masih sama. Nah, ini merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ingat, rumusnya adalah bawah dikalikan depan ditambah atas per penyebutnya masih sama. Nah, ini rumus untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua yaitu 7/3/4. Kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Sama dengan, ingat rumusnya, bawah dikali depan ditambah atas. Maka bawahnya adalah 4 dikalikan depannya 7 ditambah atasnya 3. Kemudian per masih sama penyebutnya. Kita hitung. 4 kita kalikan 7 dulu, sama dengan 28. Kemudian ditambah 3 per masih sama 4. 28 ditambah 3 sama dengan 31 per 4. Jadi 7/3/4 sama dengan 31 per 4. Ini bentuk pecahan campuran menjadi biasa. Ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, contohnya 3/10. Kita rubah ke bentuk desimal. Di sini 10 ada 1 angka 0. Maka di belakang koma hanya 1 angka. Kita tuliskan dulu 3. Angkanya kita tulis dulu 3. Kemudian karena hanya 1 angka 0, maka kita hitung 1 angka dari belakang. 3 ini angka paling belakang, maka kita hitung 1. Sudah selesai, maka di depannya kita kasih koma. Di depan koma kita tambahkan 0. Jadi 3/10 sama dengan 0,3. Contoh yang lain, misal 15/10 sama dengan, kita lihat 15/10. 10 memiliki 1 angka 0. Maka hanya ada 1 angka di belakang koma. Di sini kita tuliskan angkanya 15. Kemudian karena hanya 1 angka di belakang koma, kita hitung 1 angka dari belakang. Yang paling belakang 1 dan 5 adalah yang paling belakangnya 5, maka kita hitung dari 5. 1. Nah, di depannya kita tambahkan koma.
koma. Maka 15/10 sama dengan 1,5. Contoh yang lain, misal 125/10. Sama, di belakang koma kita lihat nolnya ada berapa? 10, ada 1. Maka di belakang koma hanya satu angka. Kita tulis dulu 125. Kita hitung dari belakang satu angka, 1. Lalu kita tambahkan koma di depannya, koma. Jadi 125/10 sama dengan 12,5. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi kalian dihitung dulu nolnya ada berapa. Misalnya lagi 26/100. Nah, 100 memiliki 2 angka 0. Maka kita hitung 2 angka dari belakang. Kita tuliskan dulu 26. Lalu kita hitung 2 angka dari belakang, 1, 2. Nah, di depannya kita tambahkan koma. Ingat, kalau di depan koma belum ada angka, kita tambahkan 0. Jadi 26/100 sama dengan 0,26. Contoh lagi, misalnya 6/100. 100 ada 2 0. Maka kita tuliskan dulu angkanya 6. Karena 2 angka di belakang koma, kita hitung dari 6. 1, 2. Beri koma. Ingat, di depan koma selalu kasih 0, kalau belum ada angkanya. Nah, di sini kan masih kosong, belum ada angka. Nah, kalau belum ada angka, kita tambahkan 0 untuk mengisi kekosongan. Jadi 6/100 sama dengan 0,06. Nah, untuk merubah pecahan biasa menjadi desimal, kalian perhatikan berapa jumlah 0 yang dimiliki oleh penyebutnya. Ya. Kalau di belakang koma satu angka, berarti penyebutnya hanya memiliki satu angka 0. Kalau penyebutnya memiliki 2 angka 0, maka di belakang koma 2 angka. Sampai di sini bisa dipahami ya.